wanita istimewa. Istimewanya apa, saudara? Sebagai pendahuluan, wanita kaya cukup banyak ya. Kita melihat apalagi di kota besar, itu cukup banyak lah wanita-wanita Kristen yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Wanita cinta Tuhan juga banyak, saya melihat itu banyak sekali. Meskipun kita dibanding bilangan yang terkecil, tetapi cukup banyak. Tetapi yang dua-duanya itu agak jarang sih. Yang wanita yang sudah kaya, kenapa saya bilang kaya? Karena penjual kain ungu itu dipakai oleh orang bangsawan, kemudian orang yang berduit. Nah, kalau orang yang eh, calon pembelinya adalah orang-orang berduit, pasti si penjualnya juga harus begitu dong, ya. Nah, kita kan tahu keluarga Pak Jeffrey ini kan luar biasa ya. Jadi waktu itu kami berpikir itu sedan mewah untuk apa gitu ya. Tapi enggak loh. Itu memang harus dibutuhkan karena supaya lihat orang percaya gitu ya, Bu Dina ya. Supaya orang percaya juga, misalnya mau rekaman ke tempat Pak Jeffrey, misalnya Pak Jeffrey-nya cuma ada kendaraan yang cukup lama, ya orang berpikir ini beneran nggak gitu loh. Nah, saya baru tahu kenapa mesti membangun kolam renang juga, yang artinya kita juga diberkati kan, bisa baptisan di sana. Nah, saya pikir orang orang bisa menjual kepada siapa itu juga harus memiliki sesuatu yang harus ditampilkan begitu ya. Jadi makanya Ibu Nina juga tampil modis karena tamu-tamu juga para artis gitu loh. Bukan kayak kita-kita yang dasteran sudah cukup. Bener nggak, saudara? Jadi kita juga tidak cuma melihat satu sisi doang. Sisi yang lainnya cukup banyak begitu ya, ibu-ibu sekalian. Nah, Lydia ini adalah orang yang saya pikir juga eh, menurut sejarah itu ya dia punya rekanan bisnis itu luar biasa. Karena kain ungu adalah kain yang utama bagi para bangsawan. Waktu itu di Romawi itu wanita itu sedikit yang ya lebih lebih lagi lah dibanding zaman era Kartini ya. Itu wanita itu sangat minim lah yang mempunyai sesuatu yang bisa ditampilkan. Nah, dia memiliki itu. Jadi kalau orang sudah pakai pakaian biru ungu itu luar biasa. Jadi dia berduit gitu ya, parlente begitu ya itu. Nah, cuma zaman sekarang enggak. Sekarang di Tanah Abang, di Pasadena juga ada itu kain ungu ya. Kita tinggal beli saja. Nah, dia itu wanita yang kaya juga cinta Tuhan. Dia membuka hati untuk Tuhan bekerja, dan kemudian akhirnya Tuhan bekerja luar biasa melalui wanita ini. Kita akan belajar ibu-ibu sekalian. Pembacaan kita ada di Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Kita gantian ya. 16 ayat 13 sampai 18. Saya akan membaca ayat 13 dan ibu-ibu sambung ayat 14 dan seterusnya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Silakan. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu salah saya. Betul kan? Bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi ibu-ibu sekalian, ini ada dua cerita ya. Kita konsentrasi kepada Lydia ini. Kisahnya bercerita tentang seorang wanita yang Lydia ini adalah berada di tempat yang tepat, kemudian dia juga pada waktu yang tepat, dan juga dengan hati yang tepat dan dengan perilaku yang tepat pula. Jarang loh orang dapat kayak gini ya.
Artinya di tempat yang tepat, kemudian waktunya juga tepat, kemudian pas hatinya juga lagi tepat gitu ya. Makanya tadi Bu Mila kan bilang, Tuhan tolong saya supaya saya nggak emosi, Tuhan supaya saya nggak meluap-luap begitu ya. Jadi memang luar biasa. Jadi hari-hari ini banyak sekali yang gundah gulana dalam hidup kita ya. Masalah bisnis, masalah usaha, masalah pasangan hidup ya. Karena pasangan hidup ibu-ibu kan kebanyakannya masa-masa baby boomers yang mereka itu wah terkenal dengan apa yang sudah mandiri begitu ya, dan kemudian mereka juga di agak dalam tanda kutip dirojeki oleh anak-anak yang generasi Z, generasi milenial gitu ya. Jadi membuat kita juga kadang-kadang mudah aduh meluap gitu loh, aduh sih gimana gitu ya. Jadi kita akan membahas itu nanti lain kali, bagaimana menyelami anak-anak zaman sekarang ini. Apakah kita mengajak mereka untuk jadi seperti kita, ataukah kita memberikan waktu karena mereka kan lahir di zaman ini, bukan di zaman kita sesudah perang, atau di zaman kita waktu munculnya itu masih TV yang kotak gede. Nah, TV-nya kecil tapi kotaknya kan gede tuh. Ya, habis itu kita lorokin begitu ya. Kita tonton itu kan waktu kita masih di kampung waktu itu, kalau yang seperti kampung ya. Satu RT, satu RW ngumpul di situ ya. Nah, gitu zaman saya itu. Zaman masih ada kunang-kunang banyak tuh di belakang rumah masih ada. Zamannya saya masih mandi kali. Zamannya saya itu cari belalang di sawah. Zaman saya main layangan gitu. Sekarang nggak ada saya lihat gitu ya. Nah, orang-orang kampung mungkin masih ada dia main layangan begitu ya. Ya. Kemudian dengan hati yang tepat dan dengan perilaku yang tepat pula. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib melalui wanita yang senang pertama mencari Dia. Nah, ibu-ibu sekalian, apapun masalah hidup kita jangan lupakan Tuhan. Setuju ya? Apapun sedang kita pikirkan itu libatkan Tuhan. Tuhan tolong saya merencanakan ini, nanti saya ketemu sama ini, saya mau berbicara tentang ini kepada suamiku, saya ingin berbicara tentang ini kepada anak-anakku. Kita doa sama Tuhan. Ya nggak mesti harus 1 jam kita doa, ngomong sama anak 5 menit, jangan kebalik-balik saudara. Artinya kita, Tuhan tolong saya lah, penuhi hati saya dengan damai sejahtera. Yang dibutuhkan hari ini adalah damai sejahtera. Membuat saya tetap bisa mengatasi masalah dengan hati yang tenang. Dengan hati yang tenang kita bisa berdoa. Ya. Dengan hati yang tenang kita bisa berdoa dengan lebih rinci, lebih fokus gitu loh. Tetapi kalau kita sedang tidak tenang, berdoa kita juga ngaco juga kadang-kadang. Ya. Jadi kata-kata kita sudah jadi ngaco, kemudian nggak fokus lagi. Itulah yang dikatakan bahwa kita harus tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi kita minta Tuhan tolong saya. Kata orang dulu, kalau kamu mau pergi, kamu duduk dulu ya. Tenangkan hatimu kurang lebih 1-2 menit. Pikirkan apa yang kira-kira nanti tidak ada di saya harus bawa, ternyata ketinggalan, saya pikirkan apa ya. Kita gerayai kata orang Jawa. Ini dompet ada. Kemudian kita coba lihat isinya ada nggak. Tadi kan ada tuh. Takutnya diambil istri atau apa, KTP atau apa, SIM atau ada. Apalagi ada bapak-bapak itu yang celananya kan suka gonta-ganti tuh. Nah, ini kan selalu nempel di celana kan. Nah, waktu kita ganti kita lupa. Nah, habis itu kita sudah berkendara, nggak ada lagi. Nah, itu kan makanya dulu tenang dulu, aduh. Ini bener nggak? Ini sepatuku bener nggak? Tidak sebelah beda gitu ya. Udah pakai sepatu belum? Kemudian jam sudah ada belum? Kemudian pikiran saya mau kemana nih? Oh, saya mau ke Tanah Abang, saya mau ke PRJ, saya mau ke Monas, saya mau kemana? Nah, itu yang dibutuhkan di sana apa ya kira-kira? Nah, itu mesti sampai tenang, oh, baru mantap, oke, ya Pak, yuk jalan, yuk. Dengan begitu kita doa juga nggak keburu-buru, saudara. Tuhan Yesus tolong saya mau lakukan ini, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan, suka-sukamu Tuhan, kan begitu saudara. Jadi saya boleh bisa rencana apapun, tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, kayaknya bukan berarti orang gagal itu bukan orang yang berdoa loh, tidak selalu. Kita justru sebagai hamba Tuhan itu sering berdoa malahan. Tapi kenapa sering kegagalan yang terjadi atas kita? Jadi ada 2 makna. Yang pertama memang saya merencanakan ini mungkin bukan yang terbaik yang Tuhan cermati begitu ya, sehingga membuat kita seperti kegagalan. Tetapi ada orang bilang kegagalan itu sukses yang
yang tertunda kan begitu ya. Ya sudah, adalah pokoknya berpikir positif sajalah supaya saya sudah serahkan ini kepada Tuhan ya. Meskipun anak juga masih ngomel-ngomel, Pak, mungkin kurang doa tadi. Udah kan kita udah doa. Wah, berarti doa apa-apa salah kan bisa begitu ya. Tetapi sudah kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Membuat kita tenang ya udah, kita ikuti semua yang Tuhan arahkan kepada kita. Dan tidak lupa kalau saya berdoa juga selalu tidak melupakan untuk sisipkan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus ampuni saya, pikiran saya, perkataan saya, tindakan saya Tuhan. Gitu ya. Jadi lebih tenang loh. Membuat kita minta ini, kita mendoakan apa itu lebih, oh iya saya sudah merdeka ini. Udah nggak ada penghakiman lagi dalam hidup saya. Karena sudah saya minta ampun kepada Tuhan. Sampai berapa kali saudara? Setiap kali kita mau doa kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni sayalah Tuhan. Ampuni juga keluarga saya dan sebagainya. Dan yang kedua, waktu kita mendoakan, kalau saya sebagai hamba Tuhan kan mendoakan ngusir roh jahat lah, ngusir roh. Nah, roh kantuk diusir nggak? Nggak bisa tidur malah minum pil tidur deh ya. Gitu ya. Bukan, tetapi roh yang mengganggu yang membuat kita ngantuk itu yang benar. Kalau roh kantuknya wah bahaya itu kalau diusir kita nggak bisa tidur malah nggak bisa ngantuk begitu ya. Nah, jadi saya selalu Tuhan saya akan atau sudah mendoakan untuk mengusir roh-roh jahat dan sebagainya, covering seluruh keluarga saya. Ya keluarga yang, saya kok sudah mendoakan keluarga yang di Depok, keluarga yang di Lampung, keluarga yang di Tasik, keluarga yang di Kalimantan, keluarga yang di mana kan banyak keluarga saya. Ya, jadi saya minta covering daripada Tuhan. Karena serangan balik itu luar biasa. Makanya ibu-ibu jangan lupa doakan kami. Lindungi Pak Sigit Tuhan supaya dijauhkan dari roh-roh jahat gitu ya. Nah, suatu saat kan si Mama cerita juga kan suatu di tempat papa kerja itu ada ular begitu kan. Nah, iya kan? Nah, kita berpikir ular dari mana, Saudara? Iya kan? Dan wujudnya juga Mama juga cerita kan. Ini iya 2 kali kan. Nah, karena hamba Tuhan tuh serangannya nggak cuma masalah yang ini juga masalah, Saudara. Jadi kita harus doakan ya. Jadi nggak cuma kami yang mendoakan ibu-ibu, tetapi ibu-ibu suatu kali ingat Pak Sigit, oh Tuhan doakan hamba Tuhan itu Tuhan supaya nggak kurus terus Tuhan, supaya gemuk kapan. Begitu Saudara. Jadi membuat ketika kami sehat walafiat, kami juga bisa melayani dengan baik kan begitu ya. Doakan anak-anak kami juga ya. Ya Fed itu yang sekarang kerjanya juga. Jadi kayak Pak Jepri masa lalu, ya jadi ikut ke IO gitu ya. Jadi kadang karena dia tentunya cari cuan itu ya, kalau menurut saya di Depok ini agak beda sama di Jakarta. Beda itu. Jadi akhirnya suatu kali di ini kan, di Margonda itu kan. 4 kali. Dia sudah ketemu sama ya apa itu sama temannya di situ. Saya pengen yang ketiga gitu loh. Sama Gema juga pengen ketemu kan. Nggak taunya ketiga keempat dibatalin. Saya tanya, kenapa Fed? Iya bayarannya kecil. Saya tanya lagi, lah yang mesti bayarin kamu berapa orang itu? 8 orang. Wih, 8 orang. Meskipun tuh gede, kalau dibagi 8 orang lumayan. Saya bilang kalau di kafe saya bilang 2 orang, 3 orang cukup lah. Jangan 8-8-nya, cuma saya lihat memang Yafet ini juga memang setia kawan. Kalau ada rezeki dia kumpulkan teman-temannya gitu ya, sudahlah. Itu tahu kalau di mobil tuh lihat tuh ada drum temennya, ada alat musik temennya tuh dikumpulin semua di situ. Jadi membuat saya juga nggak tega untuk naik motor ya. Di sini kayak ada keyboardnya, di situnya ada apa lagi gitu kayak orang mau mancing itu. Jadi kasihan juga musim hujan gitu ya udah. Makanya setiap kami mau pergi itu mesti janjian sama dia. Termasuk papa mama juga kan kalau mau pergi ya dipakai nggak sama Yafet. Nah sekarang Yafet intinya sekarang. Gitu loh. Jadi dengan begitu doa kita juga lebih kenceng ibu-ibu ya. Karena mereka kalau pentas kan jam 9 ke atas. Pasti pulang itu jam 12 lah. Sebentar rapat dulu, meeting, kemudian nyampe sini kan kalau dia dari Bekasi seringnya sama Kelapa Gading. Sampai sini kan sampai jam 2, jam 3. Makanya kalau Mama Rahel lihat anak-anak kami itu masih tidur kadang sekarang gitu. Termasuk minggu itu mereka datang dia datang itu jam 3 pagi.
Jadi jam 4, jam 5, 6, mau jam 8, pet, bangun, pet. Masih ngantuk ibu-ibu. Nah, jadi ya doakan itu. Si Jason juga yang kita sudah mau masukkan ke SMA ya, pengennya ke yang negeri. Dan sudah kita usahakan udah 2 jalur. Ya akhirnya ya sudahlah kita masukkan sesuai yang ada sajalah. Ya karena sekolah itu setiap hari, jadi terlalu jangkauannya jauh juga kita repot ya. Jadi nganter ke sana ke sini juga bingung gitu ya. Nah, kita usahakan supaya tetap yang ada di sayap sini aja. Kalau sudah nyebrang ke PSKD sana juga berpikirnya terus ngelewatin berapa sekolah yang buat macet kan, begitu ya. Jadi itu jadi sama ibu-ibu juga memikirkan itu kan. Anak-anak kita nggak cuma masuk sekolah baru Pak, daftar ulang aja gede loh. Iya kan, daftar ulang doang. Iya. Jadi kita belain ke negeri itu supaya perguruan tingginya itu lebih, iya gitu. Yang maunya kita kan begitu, saudara. Tetapi makanya sampai bapak-bapak itu ngukur dari jarak rumah sama sekolahan itu gara-gara itu, saudara. Ya sudah. Nanti masa depan anak kami juga kami serahkan kepada Tuhan dan juga teman-teman semuanya kan. Untuk masa depan. Puji Tuhan Darren sudah dapat rezeki itu Bu. Itu berkat Tuhan itu. Jadi ibu juga nggak sia-sia. Kita mendoakan juga nggak sia-sia selama kita doakan semua. Ya termasuk Pak Rio kita doakan. Ya apapun itu ya. Dan kemudian, wah ini masih banyak ini. Kita hanya dibatasi oleh sempitnya visi kita. Jika kita mendapatkan visi dari Tuhan, visi itu tidak terbatas karena memang Dia tidak terbatas. Amin. Ada kemungkinan bahwa Lydia bukanlah nama aslinya. Lydia berasal dari Tiatira, suatu kawasan yang pada mulanya berada di kerajaan Lydia kuno sebelum dimasukkan ke dalam provinsi kerajaan Romawi di Asia. Sebagaimana Tiatira masih dianggap Lydia, jadi Tiatira itu juga Lydia gitu ya. Mungkin demikian juga dia disebut Lydia atau wanita Lydia. Beberapa pengamat telah merekomendasikan bahwa termasuk ke dalam beberapa nama wanita Lydia adalah Euodia, Euodia dan Sintike yang disebutkan dalam Filipi 4 ayat 2, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Lydia adalah penjual kain ungu, berasal dari kota Tiatira dan menjual kain ungu, namun hidupnya lebih dari sekedar bisnis. Ia juga beribadah kepada Allah. Kita punya usaha ibu-ibu ya, meskipun kecil-kecilan jangan dibilang kecil loh ya, karena usaha itu luar biasa. Kita melihat kok di kota besar itu pedagang-pedagang kecil itu mereka punya sawah, punya rumah di kampung itu luar biasa. Jangan kecil hati. Jadi yang punya keterampilan lakukan saja ya. Syukur-syukur ada online yang bisa kita manfaatkan membuat kita bisa jualan dengan baik. Tanya Ibu Nina sebelum dia online itu. Kan coba-coba dulu Ibu Nina ya. Suatu kali nanti bersaksi lah ya. Ya. Tentang bagaimana caranya. Saya juga nggak tahu itu ya. Itu kan berkat Tuhan. Karena banyak yang mencoba itu juga gagal. Tetapi sedikit orang yang bisa mencapai itu adalah berkat Tuhan. Kita belajar dari Lydia bahwa pekerjaan sehari-hari kita tidak menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Ibu-ibu sebelum buka warung, sebelum buka usaha, sebelum pergi kemana doa dulu enggak? Dalam nama Yesus saya buka ini toko, warung ini saya buka dalam nama Yesus. Kiranya banyak orang yang datang gitu ya. Tetapi yang bayar ya, jangan ngutang. Kita dapat beribadah dan melayaninya di tempat kerja dan dalam aktivitas sehari-hari. Masa sekarang cukup dimudahkan ibu-ibu ya. Kita bisa kok di toko itu sambil nungguin yang beli gitu ya. Kita bisa membaca apa gitu ya. Jadi akhirnya saya juga belajar bahwa hari ini kita harus agak peka juga terhadap perkembangan medsos yang ada. Makanya ibu-ibu kalau ada pengumuman atau apa itu dilihat betul. Jadi saya buat supaya anak-anak muda juga tertarik dengan saya pakai satu aplikasi tertentu supaya membuat iklan itu baik gitu ya, bagus gitu ya. Tetapi kalau sudah dibuat iklan bagus, menarik kemudian nggak dibaca detail ya sia-sia. Itu yang terakhir itu kalau nggak diklik, itu di bawahnya nggak kelihatan. Jadi mesti diklik dulu. Jadi membuat full gitu ya.
Oh berarti gambarnya cuma ini loh, yang ini aja, yang kotak aja Pak, supaya bisa langsung kebaca semuanya. Ya saya sudah buat itu. Jadi macam-macam lah saya buat dengan teknologi yang ada ya, supaya saya dianggap sama anak generasi Z bukan katrok gitu loh. Pak Sigit lagunya lama, ciptaannya juga lagu-lagu lama, khotbahnya lama lagi. Habis itu iklannya juga lama gitu ya. Jadi saya buat begitu ya. Nah, itu adalah tujuan saya. Kita dapat beribadah dan melayaninya di tempat kerja dan dalam aktivitas sehari-hari. Tentunya pelayanan kita adalah yang kontekstual ya. Misalnya kita sedang ada klien atau sedang ada yang sedang membeli di tempat kita, ya kita ucapkan saja Tuhan berkati kalian ya nak ya. Ya pastilah Bu, begitu ya. Jadi kita yang kayak macam nilai Kristen tetapi umum, general gitu ya. Kita ungkapkan kepada mereka. Ini Bu Linda ini kan ada di sebuah sekolah yang banyak muslimnya. Ya, sampai ngusir roh-roh jahat tuh waktu bersaksi waktu itu. Memang ada. Ya. Jadi di sekolah-sekolah negeri kan kok sekali kesurupan itu kesurupan banyak. Iya, rame-rame masal. Iya. Dan kemudian Pak Sam juga pernah cerita waktu dia masih sekolah itu juga begitu. Jadi sekali kesurupan semua gitu loh. Dan akhirnya membutuhkan orang-orang khusus yang kita itu. Nah kalau kita ada orang Kristen kemudian misalnya mengajar di sekolah swasta Kristen yang notabene jarang ada kayak gitu. Bagaimana kita bisa jadi berkatnya gitu ya. Jadi bersyukur untuk itu. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan membuka hatinya. Lydia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, ini menunjukkan bahwa hatinya terbuka untuk firman Tuhan. Jadi Lydia itu selain dia orang yang kaya, dia adalah pebisnis, tetapi hatinya juga lembut. Ingin mencari kebenaran sesungguhnya. Ya, kita nggak sekaya kayak Lydia, tetapi kadang-kadang firman Tuhan kita anggap remeh, kita sepelekan gitu ya. Jangan ibu-ibu ya. Kita terbuka untuk firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah mendidiki hati kita melalui firman-Nya, karena firman Tuhan itu memang selain pedang bermata dua, tetapi memang segala ilham dari Roh Kudus itu memang berguna untuk menajamkan kita. Ya saya berpikir juga bagaimana saya bisa berkhotbah yang tidak nyinggungi jemaat. Ya saya pikir bagaimana kadang khotbah saya rangkai dengan kata-kata. Nah istriku kan yang paling peka itu. Kalau ngomong jangan gitu, nanti jemaat gimana? Oh iya. Ya juga. Makanya saya rekam dan kemudian saya putar ulang. Oh iya ya, yang kayak gini nggak boleh ya. Aduh Tuhan gimana? Emang mau dirubah lagi? Kayak khotbah minggu ibu-ibu kalau ingat saya tuh sedang ngomong yang salah tentang kain ungu. Tetapi Paulus saya bilang. Betul kan? Pak Apo yang kasih tahu. Pak Apo itu jago kalau sejarah. Pak Sigit tuh kain ungu tuh Lydia. Bukan Paulus. Iya Pak. Yaudah nanti saya ulang Pak. Khotbah ulang gitu ya. Nah, seorang saya pun juga bisa salah ibu-ibu. Habis itu waktu saya membaca itu kan salah. Seharusnya apa? Nah saya dia yang salah juga. Artinya saya juga banyak kelemahan yang terus disempurnakan terus ya ibu-ibu. Maka kalau pelayanan di sini ada salah-salah, ya kita tampil terus. Bukan berarti salah sekali, oh Pak saya nggak mau melayani lagu. Saya ingat Bu Sarah waktu pertama-tama itu kan benar contekan semua di situ. Ya mending begitu bertanggung jawab daripada nggak ada catatan kayak, loh di sini kadang-kadang suka ngeblank loh. Lihat orang ngeblank apa ya? Iya kan? Iya, dredeg udah nervous, begitu udah hilang semua. Jadi lebih baik ya nggak apa-apa lah. Karena kita tidak seperti pembicara agama lain yang udah full tidak menggunakan contekan, tetapi kita masih bisa membaca, kita bisa tampilkan, itu lebih bertanggung jawab daripada sok hafal begitu ya, tetapi nantinya malah kemana-mana. Pertanyaan untuk kita, apakah hati kita terbuka untuk mendengarkan dan memahami firman Tuhan? Nah saudara, saya kan memang sudah share tiap hari ya 3 pasal itu. Siapa ibu-ibu yang rajin membacanya? Dikatakan tadi kan Bu Linda, aduh saya punya mama udah umur, jadi baca udah nggak bisa. Mungkin segede-gede gini juga udah susah membacanya juga. Jangan kan udah umur. Nah istriku saja kan itu handphonenya juga digedein itu, fontnya itu. Saya bilang istriku kamu pakai kacamata aja lah. Enggak lah,
gitu ya. Ya, sebenarnya dia kalau pakai kacamata cakep loh. Setuju nggak ibu-ibu? Iya, iya, disesuaikan aja lah, ya. Puji Tuhan. Pergi ke Senen, banyak itu katanya frame-frame kacamata, katanya ya. Banyak kan? Nah katanya makanan Batak juga banyak di sana itu. Cuma kapan ya saya ke sana itu? Iya. Jadi kemarin tuh kan saya ngikutin anak-anak lah. Kan ada Lobby juga, ada Rekel nggak ikut ya? Enggak ya. Nah itu ada Melsa, ada Rahel juga. Yang saya sama Pak Sabtu kan, sama istriku sama istri Pak Sabtu kan generasi tua sebenarnya. Yang nggak suka gitu-gitu ya. Udahlah ikutin saja. Nah saya ngikutin Pak Sabtu memang SCBD itu ya yang viral kemarin loh. Yang orang pada busana itu loh. Yang sekarang udah dilarang itu. Jalan saya lupa itu. Itu muter-muternya itu malah hafalan Siafet loh di Jakarta itu. Sampai di situ saya bilang sama Pak Sab, Pak, ada warteg nggak Pak di sini Pak? Saya kok pengen warteg Pak. Sama Pak. Kita makan ini tuh. Kalau anak mas seneng, ya. Sampai si Sheila kecil itu makan seneng tuh, pedes kayak gitu kan, makan Korea kan. Seneng mereka itu. Akhirnya saya sampai panas dalam, ya, nggak bisa gitu ya. Ya udah, ya memang kita sudah umur ya, nggak bisa. Ya udah ngikutin anak-anak kita kan memang generasi Z, generasi Alpha yang harus diikuti itu. Ya sudah kita lakukan saja. Ada Jason juga di situ kan. Mereka seneng. Ya udah. Mereka seneng kita senep. Karena lapar sudah. Mau makan apa gitu ya. Ya puji Tuhan lah. Kemudian yang ketiga adalah terakhir, transformasi hidup. Setelah mendengarkan firman Tuhan, Lydia dibaptis bersama keluarganya. Ia mengundang Paulus dan rekan-rekannya untuk tinggal di rumahnya. Lydia mengalami transformasi hidup karena pertemuan dengan Paulus dan penerimaan terhadap firman Tuhan. Pokoknya orang kalau memang sediakan hatinya, lembut hatinya untuk terima firman Tuhan, kebanyakan Tuhan akan bekerja luar biasa atas hidupnya. Amin. Apapun masalah hidup ibu-ibu sekalian, serahkan saja kepada Tuhan. Kita belajar dari Lydia, terbuka untuk firman Tuhan, kemudian beribadah di tempat dia berada, kemudian siap mengundang Yesus di dalam hidup kita sekalian. Mari kita sikapi ini semuanya, supaya kita membuka hati lebih luas untuk mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan itu, saudara, karena saya memang sebenarnya pengen menyampaikan khotbah itu nggak sesering selama ini, saudara. Tetapi saya membutuhkan orang-orang yang kapabilitasnya cukup untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan nanti suatu saat siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu, karena Gereja Bethel Indonesia memang menyediakan tempat untuk para para diaken yang dari jemaat itu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan berupa sharing. Nah tadi yang bersaksi di sini kan kayak sudah menyampaikan firman Tuhan. Mama menyampaikan firman Tuhan, Bu Mila menyampaikan firman Tuhan, Bu Dina menyampaikan firman Tuhan. Yang tidak ya kayak gitu, yang lebih kepada hidup gitu loh. Ya kalau saya mau khotbah ini diambil dari bahasa Yunani, wah itu udah sekolah Alkitab lah begitu ya. Nah kita membutuhkan adalah untuk kebutuhan jemaat, memiliki hati yang terbuka bagi Tuhan seperti Lydia. Mari kita terus mencarinya dan memperhatikan apa yang dia katakan dalam hidup kita. Tentunya banyak hal yang disampaikan Tuhan melalui hidup kita, sesuai dengan makna kita, sesuai dengan profesi kita lah. Saya sebagai gembala, pendeta, Belinda sebagai guru. Nah, waktu saya sebagai guru, saya menyampaikan itu kepada murid-murid dan ibu-ibu sebagai usahawati, ya, sebagai punya warung, punya bisnis online, bisa ngumpul-ngumpul, ya itu sesuaikan saja lah, ya. Jadi sesuai dengan lingkungan kita sampaikan Injil, dan semoga saudara, ibu-ibu sekalian menjadi berkat. Amin. Saya selalu mendoakan buat kita sekalian selalu sehat ya Bu ya, supaya sehat. Nah hari-hari ini memang sudah mulai cuaca agak berubah-berubah. Saya rasa juga kadang panas, kadang dingin. Kadang pakai kipas, ntar kedinginan. Ntar pakai AC, kedinginan lagi. Nah gitu ya, tetapi semoga sehat semua lah ya. Bu Marta sehat, Bu. Nah kita sedang, tadi komunikasi sama Bu Cindy juga yang sedang di USG supaya hasilnya baik semuanya. Dan kita doakan Pak Rio supaya cepat pulih ya Bu. Dan supaya apa yang dimaksudkan itu bisa berhasil,
sehingga bisa mencapai jumlah tertentu untuk membeli secara cash. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur pada sore hari ini kami boleh menyampaikan dan kami boleh belajar tentang Lydia, seorang yang tidak cuma kaya harta, tetapi dia memiliki hati yang kaya. Dia mau membuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia meresponinya dengan mengundang Paulus dan yang lainnya untuk ke rumahnya. Kemudian disitulah dia rindukan supaya seluruh keluarganya dibaptiskan seperti dia. Sehingga dari situlah menurut sejarah jemaat rumahan pertama-tama yang muncul di zaman Rasul ini. Dan kami mensyukuri Lydia adalah orang yang memiliki hati yang luar biasa. Kiranya hati seperti Lydia ini mengalir atas ibu-ibu semuanya, sehingga ibu-ibu tidak cuma memiliki waktu dan juga kegiatan di dalam kerohanian, tetapi membuka hati pikiran lebih lagi kepada firman Tuhan, menangkap visi daripada Tuhan, sehingga melakukan segala sesuatu sesuai dengan panggilan, sehingga akan menjadi berkat bagi keluargamu, bagi sekitarmu, dan apapun yang terjadi atas hidupmu sebagai kode daripada Tuhan yang menjadi gembala yang baik, yang tidak pernah tinggalkan, sehingga membuat orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk sore hari ini, dan bersyukur pula untuk Mama yang sudah menginjak umur di umur 70 tahun. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, kita doakan Mama supaya Mama tetap sehat, tetap memiliki hati yang begitu emas kepada pelayan pekerjaan tempat ini, dan juga mencintai suami dan juga anak cucu dan menantu, dan diberikan umur yang panjang dengan sehat dan tidak ada kurang apapun juga Tuhan. Berkati Mama hari ini dan seluruhnya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendoakan buat yang lain-lain yang berulang tahun, Tuhan akan memberkati luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur hari ini kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.